Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dan makna dari murid, mursyid, wirid, dan warid ya. Seperti kita ketahui bersama, ada kalau seorang murid atau di dalam suatu pondok pesantren namanya santri. Tapi kalau torekoh itu murid. Nah, apa itu murid? Nah, murid itu adalah seseorang yang mempunyai keinginan atau mempunyai tujuan. Itu murid yang mempunyai keinginan. Terus selanjutnya, apa itu mursyid? Mursyid adalah untuk seorang murid itu bisa sampai kepada tujuannya, itu dibutuhkanlah guru atau mursyid. Untuk sampai kepada tujuan ya, seorang murid sampai kepada tujuannya, ya itu dibutuhkan seorang guru, itu namanya mursyid. Jalannya ya, jalan yang dilewati itu namanya wirid, ya kan. Jadi seorang murid itu kalau melakukan wirid itu seolah-olah kayak berhadapan dengan sang gurunya tadi yang mengijazahkan. Namanya amalan atau wirid itu kan diijazahkan dari seorang guru ya. Nah, jadi untuk seorang murid itu seseorang yang mempunyai keinginan, mempunyai tujuan untuk bisa sampai kepada tujuan, maka diperlukannya seorang guru atau mursyid. Karena di sini fungsinya itu sebagai petunjuk jalan, gitu. Nah, jadi untuk wirid itu harus nurut sama mursyid. Nah, kalau seorang murid itu berwirid, itu seolah-olah harus berhadapan dengan mursyid, berhadap-hadapan gitu. Meskipun di rumah masing-masing ya, kita di rumah kita sendiri, terus guru kita juga jauh di sana, tetapi itu di dalam hati kita, dalam kolbu kita, itu kita seolah-olah itu berhadap-hadapan. Bukannya kita menyembah atau berharap 100% ke mursyid ya, bukan ya, mengandalkan 100% enggak, itu hanya sebagai petunjuk jalan saja gitu. Maka untuk kita bisa sampai kepada tujuan, maka dibutuhlah penunjuk jalan gitu. Nah, jalannya itu adalah wirid ya, memang tidak dipaksakan, tetapi memang itulah jalannya, seperti itu, untuk bisa sampai ke tujuan gitu. Nah, maka itu nanti akan cepat sampai kepada tempatnya apa yang kita tuju ya, seperti itu. Nah, itu pengertian murid dan mursyid. Seorang murid punya tujuan ya, seorang guru juga punya tujuan. Jadi kita semua punya tujuan. Nah, punya keinginan, punya tujuan. Dalam berdoa kita butuh bertawakal ya. Karena diijabah atau tidak itu kan urusan Tuhan ya. Gitu. Meskipun kita bisa ada caranya kita memaksakan sesuatu kepada Allah, tetapi masa iya Allah itu kan Tuhan kan untuk disembah, bukan untuk jadi pembantu kita gitu kan. Dan ada juga orang-orang yang dia ahli tirakat ya, itu Tuhan malah dijadikan sebagai pembantunya. Jadi apa yang jadi keinginannya itu harus dikabulkan. Nah, tetapi kalau kita bertarekat yang benar itu tidak seperti itu ya, kayak gitu. Itu mungkin mereka-mereka yang di luar sana ya, karena sesuatu kejadian yang ke depan nanti itu ada sesuatu yang diizinkan dan diridhoi. Nah, kalau kita punya iman ya kita nyari yang diridhoi. Kalau diridhoi itu pasti diizinkan. Tetapi kalau sesuatu itu terjadi diizinkan oleh Tuhan, tetapi belum tentu diridhoi. Nah, seperti itu. Jadi berbeda ya. Makanya kita beribadah itu kan mencari ridho Tuhan, seperti itu. Contoh ya di luar sana gitu, orang bertirakat karena mungkin sakit hati atau gimana. Dia menginginkan sesuatu hal yang negatif itu terjadi ke orang lain, sama Allah dikabulkan ya. Dengan kita bertirakat, tujuan kebaikan dan tujuan yang kiri, yang kurang baik itu sama-sama dikabulkan sama Allah, karena Allah itu profesional. Diizinkan sama diridhoi itu
berbeda ya. Kalau diizinkan, baik itu untuk kebaikan, untuk kejahatan, untuk hal yang putih, untuk ilmu putih atau ilmu yang gelap ya, itu diizinkan semua. Cuma sesuatu untuk kejahatan itu diizinkan tetapi tidak diridhoi. Nah, seperti itu. Dan nanti itu ada efeknya ke belakang ya. Seperti itu kalau kita melihat ke bahwa kehidupan itu seperti ilmu tandur ya. Seperti itu. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Nah, seperti itu. Nah, itu sedikit ya penjelasan mengenai murid, mursid, wirid, dan warid ya. Jadi warid itu merupakan hasil atau buah gitu, dan jalannya itu dengan wirid ya, nggak dipaksakan, tetapi kita di sini tidak memaksakan, tetapi ya itulah yang menjadi jalannya. Kalau orang yang udah dikasih diijazahkan wirid tetapi tidak diamalkan, nanti ya bisa kita rasakan efeknya dalam kehidupan kita seperti itu ya. Jadi kalau wirid itu diamalkan, itu akan menata kehidupan kita ya, seperti itu. Dan itu akan menghasilkan energi tersendiri, akan menghasilkan kekuatan tersendiri. Karena di dalam wirid itu ada zikir, isi dari suatu badan itu ada. Nah, semakin banyak kita mengamalkan, maka energi kita itu akan semakin banyak juga. Nah, itu bisa kita rasakan di dalam kolbu kita, di dalam rasa kita, di dalam batin kita ya, seperti itu. Nah, mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.